Sebelum menonton video ini, tolong di-like, di-share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Diduga PT Rifansi Dwi Putra kembali beraksi, Polda Riau secepatnya akan lakukan gelar perkara. Konferensi pers terhadap tambang ilegal di wilayah hukum Polda Riau. Disinyalir tambang ilegal galian C yang dilakukan PT Rifansi Dwi Putra, subkontraktor PT Pertamina Hulu Rokan yang sempat terhenti beberapa bulan lalu, hingga berlangsung kembali membuat pertanyaan besar, seberapa kuat posisi PT RDP dalam tubuh PT PHR. Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022, Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal, melalui Kabid Humas Kombes Sunarto yang didampingi Direktur Kriminal Khusus Kombes Ferry Irawan dan Kasubdit 4 AKBP Dofan mengatakan, pihaknya komitmen dalam menangani kasus illegal mining yang ada di wilayah Polda Riau. Narto merincikan, sepanjang tahun 2021, jajaran Polda Riau telah menangani 29 kasus dengan 42 orang tersangka. Sebanyak 28 kasus telah selesai dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dan 1 kasus lainnya tahap penyidikan. Periode Januari, Mei tahun 2022, Polda Riau menangani 3 kasus dengan 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. 1 kasus diantaranya telah dinyatakan lengkap berkasnya oleh jaksa dan 2 lainnya proses penyidikan. Menyinggung adanya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara berupa kegiatan pertambangan jenis tanah timbun menggunakan IUP eksplorasi di Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir. Narto menjelaskan kronologi awal, bahwa pada bulan Januari tanggal 11 Januari tahun 2022, lalu, pihaknya yakni Ditkrimsus diundang rapat koordinasi oleh Inspektur Tambang ESDM RI Provinsi Riau sebagai pengawas izin IUP kedua perusahaan membahas perihal kegiatan pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT BTP dan PT BBM. Dari hasil rapat tersebut, di hadapan Koordinator Inspektur Tambang Riau, kedua PT membuat pernyataan tertulis menyatakan menghentikan kegiatan menambang tanah uruk yang dibeli oleh PT RDP untuk kebutuhan well-pad PT Pertamina Hulu Rokan di wilayah Rokan Hilir, urai Narto. Narto menjelaskan bahwa keesokan harinya, tanggal 12 Januari tahun 2022, tim Ditreskrimsus Polda Riau bersama tim dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM melakukan penyelidikan, pengecekan dan pemeriksaan di lokasi wilayah izin usaha pertambangan tanah uruk. Ini yang dilakukan oleh PT BTP seluas 5 hektar di Desa Manggala Sakti Tanah Putih Rohil. Perusahaan ini memiliki IUP eksplorasi namun belum ditingkatkan ke IUP operasi produksi, sehingga belum bisa melakukan trading. Di lokasi ini tidak ditemukan aktivitas pertambangan dan seluruh lokasi kosong serta tidak ada peralatan kegiatan pertambangan atau karyawan. Tim hanya menemukan adanya bekas aktivitas kegiatan pertambangan tanah uruk yang telah ditinggalkan, ujarnya. Demikian pun pengecekan di lokasi milik PT BBM di Kecamatan Tanah Putih seluas 3,69 ha, tim juga tidak menemukan aktivitas pertambangan. Di lokasi kedua ini juga tidak ada aktivitas, kosong tidak terdapat peralatan kegiatan pertambangan maupun karyawan, namun memang ditemukan bekas aktivitas kegiatan pertambangan tanah uruk yang ditinggalkan, bebernya melanjutkan. Mendasari hasil pengecekan di lapangan tersebut, Narto mengaku pihaknya telah memanggil 8 orang saksi dari beberapa pihak untuk diminta keterangannya. Ia
Petugas Ditkrimsus telah meminta keterangan 8 saksi diantaranya masing-masing 1 orang saksi dari pihak PT BTP dan PT BBM, 4 saksi dari PT RDP, 1 saksi dari PT PHR dan 1 saksi dari pihak Inspektorat Tambang ESDM Provinsi Riau. Kami juga telah bersurat meminta bantuan saksi ahli dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta, papar Narto. Narto menegaskan bahwa kasus tersebut ditangani dan saat ini tahap penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Riau. Ferry Irawan mengatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara setelah mendapatkan keterangan saksi ahli. Keterangan saksi ahli sangat dibutuhkan dalam kasus ini untuk melihat arahnya ini menjadi bagian saksi administrasi atau saksi lain. Setelah pemeriksaan saksi ahli, akan kami gelar perkaranya untuk menentukan pelanggarannya apakah ada indikasi pidana atau sanksi administrasi. Keterangan ahli ini akan kita jadikan pijakannya, terang Ferry. Ferry juga mengatakan menurut Undang-Undang Minerba, jika kegiatan yang tertangkap tangan melakukan aktivitas, baru bisa masuk unsur pidananya. Akan saya dalami lagi kasus ini. Mereka PT RDP tersebut baru melakukan aktivitas sekitar semingguan sebelum akhirnya mereka hentikan. Perbuatan melawan hukumnya kita perhatikan betul dan keterangan saksi ahli nantinya akan sangat membantu dalam kita menangani kasus ini secara profesional dan proporsional, tutupnya. Dikabarkan TV Riau Bangkit dari Pekanbaru.